Ditanya deh Pak Kapolres, bagus, siap komandan. Siapa yang beri kamu rezeki? Siap, Allah komandan. Siapa yang memberikan kamu nikmat sehat? Siap, Allah komandan. Siapa yang menghidup dan mematikan kamu? Bagus, siap, Allah komandan. Betapa banyak di antara kita yang terlalu takut terhadap atasan dibanding takut kepada Allah. Ketika azan berkumandang, hentikan aktivitas sejenak. Memang wajib menjawab azan, tapi kan selama itu hanya sebatas menjawab azan. Uranglah selesai azan, karajo tetap dilanjutkan. Beliau menghimbau di dalam muzakarah itu, mulai hari ini kok awak sedang rapi terdengar suara azan, hentikan rapat, penuhi seruan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kisah seorang Kapolres di salah satu kota. Jadi beliau ini mungkin baru hijrah dan belajar ceramah, dan itu dia tekuni senangnya magi-agi pengajian ke jamaah. Jadi suatu kali diminta untuk menyampaikan kajian. Bapak Kapolres ini sudah berdiri di depan dengan mic yang sudah siap untuk berpidato. Sudah salam, ditokoknya mic tadi itu. Bagus, bagus, bagus. Jamaah heran, mangalo Pak Kapolres kemana kok mic 3 kali main bau bagus. Tidak lama berselang, masuk seorang laki-laki berseragam polisi. Siap komandan. Ternyata ajudan ini adalah polisi, namanya Bagus. Datang. Apa kata Pak Kapolres ke? Bah kok tiba? Kenapa kamu datang? Karena komandan manggil saya. Bah kok mako patuh? Karena komandan adalah atasan saya. Yang pertama, bah kok mako tiba? Karena imbau. Dan kedua, bah kok mako patuh? Karena komandan adalah atasan nambo. Nah, kembali ke tempat. Baliknya ke belakang saf balik. Heran jamaah, mangalo main bau asisten atau ajudan dia. Ternyata ajudannya bernama Bagus. Yang ingin disampaikan oleh Kapolres ini, apa kata beliau? Jamaah sekalian, ajudan tadi namanya Bagus. Ambo sengaja main baunya, dan nyo tibu, dan nyo patuh jombo, bahkan nyo tape wakatu. Alun nambo tibo nyo lah standby di tampe. Alun nambo suruh nyo lah siap untuk diperintah. Bentuk itu patuhnya ajudan. Ditanya deh Pak Kapolres, bagus, siap komandan. Siapa yang beri kamu rezeki? Siap, Allah komandan. Siapa yang memberikan kamu nikmat sehat? Siap, Allah komandan. Siapa yang menghidup dan mematikan kamu? Bagus, siap, Allah komandan. Kembali ke tempat. Yang ingin disampaikan lagi adalah bahwa ambo cuman sebatas atasan dari si Bagus, kata beliau. Sedangkan yang memberi rezekinya Allah, yang memberikan nikmat sehat Allah, yang menghidup dan mematikannya Allah. Awak pun sadu awak nan hadir di musaji kini ke, semua kita adalah milik Allah dan kita bergantung kepada Allah. Bakok ketika dipanggil oleh seruan azan, yang pada hakikatnya Allah yang memanggil, yang bahagia segala nikmat yang kita nikmati, yang kita semua fasilitas yang kita nikmati. Bakok ketika azan berkumandang, kita masih enggan, kita masih barek kaki untuk melangkah menuju tempat berwuduk untuk hadir di masjid menunaikan Jumat, menunaikan solat berjamaah. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang terlalu takut terhadap atasan dibanding takut kepada Allah.
Bara banyak di antara awak nang takut ke bini dibanding takut kepada Allah. Bara banyak di antara awak nang takut ke galehnya rugi dibanding takut kepada Allah. Bara banyak di antara awak yang takut ke anak, dek sayang ke anak dibanding takut je sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 tahunan lampau di dalam muzakarah Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang, kata Ketua MUI Sumatera Barat, di dalam muzakarah itu disampaikan, memang ketika awak sedang ada aktivitas, taruhlah sedang rapi, sedang dalam kerajo awak, sedang seminar atau sedang apalah, ketika azan berkumandang, hentikan aktivitas sejenak, memang wajib menjawab azan. Tapi kan selama itu hanya sebatas menjawab azan. Uranglah selesai azan, kerajo tetap dilanjutkan. Beliau menghimbau di dalam muzakarah itu, mulai hari ini, kok awak sedang rapi, terdengar suara azan, hentikan rapat, penuhi seruan azan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min uzur." Barang siapa yang mendengar seruan azan tetapi tidak memenuhi panggilan azan itu, maka tidak ada solat baginya kecuali uzur. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai sajalah awak tahu, awak paham, awak mengerti bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah, bahwa sadonan nan di awak itu adalah milik Allah, maka ketika azan berkumandang, hentikanlah aktivitas itu sejenak. Kan tak lama, paling lama 10 menit lah selesai lagi. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang banyak mengingat Allah kemudian beruntung, kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 tadi. Yang kita cari di dunia itu kan untung, labo. Kaum muslimin, apapun profesi kita, kita adalah orang, kita ingin dapat untung. Termasuk solat. Solat mencari keuntungan. Kan ada lafaz azan tu, hayya alal falah, mari mencari keuntungan, mari mendapatkan keuntungan. Kaum muslimin, kalau seandainya setiap azan 5 waktu tu kita antian karajo kita dima pun kita tinggal, ambo yakin insyaallah setiap masjid dan musola di tampi awak tinggal rami di jamaah. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitalah yang akan meramaikan masjid-masjid Allah. Kitalah yang akan meramaikan musola dan surau-surau yang ada di tampek kita tinggal. Dan kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak awak inilah payah mencari contoh teladan. Kaingin teladani Nabi Muhammad, nyo ndak dapat kisah langkok tentang Nabi Muhammad. Kalau nyo ingin teladani ayah ju ibunya di rumah waktu azan, waktu sembahyang, dan ayah ju ibunya masih berleha-leha. Ingin nyo, akhirnya apa? Akhirnya dia mencari contoh teladan sesuai versinya masing-masing. Apa yang nyo lihat di TV, di HP, maka itulah yang dia jadikan contoh teladannya. Mulai dari cara potong rambut, cara pakai baju, cara mengecek, cara bertingkah laku. Tak sedikit anak yang memanggil mas bro ke ayahnya bagai. Kita tidak ingin itu terjadi. Kalau awak mengajaknya dan hadir bersama untuk solat berjamaah, insya Allah awak tidak ragu 10 tahun yang akan datang masjid-masjid Allah akan tetap ramai. Mudah-mudahan diturunkan oleh Allah di negeri kita ini rahmat, maghfirah, berkahnya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.